Semuanya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan rohani kita. Kita percaya kuasa kebangkitan Kristus itu membuat Paulus yang dulunya bernama Saulus menjadi bertobat. Kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Saulus itu sangat-sangat berbeda. Ya, dari sebelum Yesus menampakkan diri dalam wujud cahaya kepada Saulus, setelah Yesus menampakkan diri, itu sangat berbeda. Sebelumnya Saulus adalah penganiaya jemaat. Sebelumnya Saulus adalah orang yang kejam. Dia bisa membawa orang-orang percaya. Dia menyeretnya. Jadi bukan hanya membawa tapi menyeretnya ke dalam penjara. Lalu dia juga bisa membunuhnya. Dan dia punya kuasa. Ya, dia punya kuasa dari imam-imam kepala, dari tua-tua Yahudi. Dia punya kuasa untuk dia bisa mengeksekusi setiap orang percaya yang berjumpa dengannya. Dan ketika dia ke Damsyik, tujuan dia ke Damsyik karena di Damsyik ya itu ada orang-orang percaya juga. Di Yerusalem, orang-orang percayanya semua kocar-kacir, ya. Jadi lari ke Yudea, ke Samaria dan kemana-mana. Ya, itu sebabnya Saulus mengejar untuk apa? Untuk mengambil mereka kembali, untuk mengambil orang percaya kembali dan membawanya ke Yerusalem untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi bagi orang yang tidak bisa dibawa, tidak bisa diseret oleh Saulus, Saulus akan membunuhnya. Jadi kuasa yang diberikan kepada Saulus begitu besar. Sehingga orang-orang percaya pada takut kepada Saulus. Tetapi ketika Saulus berjumpa dengan Yesus Kristus, maka semua menjadi berbalik. Saulus mulai menyadari ada kuasa yang lebih besar lagi daripada dirinya sendiri. Ada kuasa yang lebih besar lagi dari surat kuasa yang dia pegang. Ada surat kuasa yang lebih besar lagi. Karena surat kuasa itu berasal dari sorga. Surat kuasa itu adalah firman. Ini adalah kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang ada di bumi ini. Saulus mulai hidupnya berbeda. Ya, dan kita melihat mulai ada identitas yang baru dalam kehidupan Saulus. Identitas yang baru ini diberikan oleh Tuhan kepada Saulus. Nah, kita harus tahu di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat yang kelima sudah dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kepada Yeremia, Yesus, Tuhan, ya Bapa di sorga, menetapkan Yeremia sebagai seorang nabi. Nah, kepada masing-masing kita, ditetapkannya berbeda-beda. Apalagi zaman sekarang ini, tidak semua orang ditetapkan menjadi nabi. Tidak semua orang percaya ditetapkan menjadi nabi. Ada yang ditetapkan menjadi pengusaha, ada yang ditetapkan menjadi pendidik, ada yang ditetapkan menjadi politikus, ada yang ditetapkan menjadi yang lain-lainnya. Ya. Tapi apa yang telah ditetapkan Tuhan itu pasti jadi. Nah, bagi Saulus, Tuhan telah menetapkan Saulus untuk menjadi seseorang. Nanti kita lihat apa yang ditetapkan Tuhan dalam hidup Saulus. Ya. Yang kita kenal sekarang dengan nama Paulus. Ya. Tuhan telah menetapkan, tapi masalahnya sekarang ketika Saulus sudah lahir ke dunia dan dia sudah beranjak dewasa, kok yang ditetapkan Tuhan itu tidak terjadi? Dengar saudara, sepertinya tidak terjadi, tetapi kalau Tuhan sudah menetapkan, pasti jadi. Jadi apapun yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara sekalian, itu yang pasti jadi. Nah, sebelum kita melihat keberadaan Saulus, kita tahu bahwa Saulus ini muncul ketika gereja mula-mula itu sedang berada di puncaknya, ya, ada di atas karena banyak orang menjadi percaya ketika Petrus dan para rasul yang lain membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Ya, ketika Petrus membuktikan, banyak orang menjadi percaya. Kenapa? Karena dalam kehidupan para rasul dan murid-muridnya ada banyak tanda-tanda dan mujizat.
ada hal-hal yang ilahi dan supranatural terjadi. Sehingga mereka kalau tidak percaya tapi mereka melihat bahwa mujizat terjadi. Saya percaya mujizat akan terjadi di dalam hidup kita. Karena tahun 2022 ini akan ada mujizat-mujizat yang ilahi dan supranatural. Mujizat-mujizat yang baru akan dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Ini kita baru masuk di dalam bulan Mei. Benar-benar baru masuk menginjak 1 hari di bulan Mei. Dan saya percaya bulan ini, bulan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah bulan di mana kita akan dinaikkan oleh Tuhan. Sehingga kita berada di posisi yang seharusnya. Sebagai orang benar, sebagai orang percaya yang diangkat naik oleh Tuhan. Kita akan menjadi besar, kita akan diangkat naik. Untuk apa kita diangkat naik? Supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang lain. Supaya kita menjadi berkat bagi kota-kota dan bagi bangsa-bangsa. Tuhan mau mengangkat kita bukan hanya menjadi berkat bagi keluarga kita saja, tapi juga menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Karena di dalam hati Yesus, di dalam hati Tuhan selalu ada bangsa-bangsa. Pemazmur mengatakan, mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan bangsa-bangsa. Tuhan sendiri yang berkata, kalau engkau minta kepadaku, aku akan memberikan engkau bangsa-bangsa. Itu sebab Tuhan akan mengangkat kita naik. Dan ketika kita diangkat naik, Tuhan memberkati kita. Tujuannya Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Bukannya kita hidup di dalam berkat Tuhan saja, tetapi kita hidup menjadi berkat. Janji Tuhan kepada Abraham akan diwujudkan dalam hidup kita. Kita akan menjadi berkat, bukan hanya bagi satu keluarga, tapi bagi kota-kota dan bangsa-bangsa. Dan Tuhan sendiri yang akan memeteraikan ini menjadi kebenaran yang benar-benar terjadi. Fakta kehidupan akan diubahkan oleh kekuatan firman. Haleluya, haleluya. Inilah waktunya orang-orang benar akan dinaikkan. Itu sebabnya segala hal yang menghalangi orang-orang benar untuk bangkit, saya percaya itu sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Segala rintangan itu sudah dilenyapkan di dalam nama Yesus. Sehingga orang-orang benar bangkit, orang-orang percaya bangkit. Dan kalau ada orang-orang yang menghalanginya, saya percaya orang-orang itu akan dipertobatkan oleh Yesus Kristus sendiri. Setiap orang yang hatinya keras, ketika kita mau bicara tentang kebenaran tidak bisa. Yesus yang akan datang sendiri. Yesus yang akan menampakkan diri. Yesus yang akan menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus itu bukan hanya cerita dongeng. Kebangkitan Kristus itu nyata. Kuasa kebangkitan Kristus itu nyata. Dan benar-benar terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita lihat identitas lama Paulus. Filipi 3 ayat yang ke-6. Filipi 3 ayat yang ke-6. Tentang kegiatan. Ini yang Paulus katakan. Tentang kegiatan. Aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran. Dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Artinya apa? Berdasarkan hukum Taurat, Paulus adalah benar. Dan kegiatannya adalah penganiaya jemaat. Makanya dia pekerjaannya itu mencari orang percaya untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dengan dakwaan ini ajaran sesat. Karena apa? Karena Paulus atau Saulus belum pernah melihat mujizat yang berasal dari Tuhan. Jadi mujizat akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang-orang benarnya. Dalam kehidupan orang-orang percaya. Bukan hanya untuk membuat kita hidup dalam kelimpahan, tetapi untuk membuktikan kepada dunia ini bahwa ajaran Tuhan Yesus Kristus adalah benar. Kuasanya itu benar. Kuasanya itu nyata. Sehingga kalau kita setiap kali menghadapi masalah dan kesulitan, kita tahu kalau kita datang kepada Yesus, maka segala masalah itu bisa dilenyapkan. Karena Yesus punya kuasa untuk melenyapkan segala masalah. Karena di dalam hidup Tuhan
tidak pernah ada masalah. Sehingga kalau menghilangkan masalah dari hidup kita, itu mudah saja. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang ilahi akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga jalan keluar dari setiap masalah, dari setiap kesulitan, itu berbeda dari jalan keluar yang ada di dunia ini. Karena akan terjadinya secara ilahi dan supranatural. Jadi kalau kita lihat identitas Saulus, ya dulunya adalah penganiaya jemaat. Dan penganiaya jemaat, walaupun dasarnya adalah hukum Taurat, tetap tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan seseorang mengambil nyawa orang lain lalu dikatakan benar. Tidak bisa. Kecuali yang sudah diangkat menjadi hakim, yang memberikan vonis, baru bisa. Ya, diberikan vonis, mati, dieksekusi oleh eksekutor. Ya itu baru resmi. Tapi kalau tidak ada itu, menjadi penganiaya itu pasti bertentangan dengan hukum Taurat. Kenapa Saulus bisa berkata tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sedangkan dia penganiaya jemaat. Karena apa? Ini diputarbalikan. Kalau kita baca kitab Kejadian sampai Ulangan, kita tahu seorang pembunuh itu harus menghadapi konsekuensi juga. Harus ada hukumannya juga. Makanya di dalam imamat itu dikatakan orang yang mengambil mata orang harus ganti dengan mata juga. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau orang dibunuh berarti gantinya adalah nyawanya. Artinya apa? Hukum Taurat tidak membenarkan orang untuk membunuh. Tidak membenarkan orang untuk menganiaya jemaat. Bahkan jelas di dalam 10 hukum Taurat itu. Yang ke-8-nya ya, itu dikatakan jangan membunuh. Yang ke-6 atau ke-8 itu jangan membunuh. Salah satunya adalah jangan membunuh. Artinya apa yang Saulus lakukan itu tidak bisa dibenarkan sekalipun itu ada dalam hukum Taurat. Ya, karena hukum Taurat tidak mengajarkan seperti itu. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena para imam, para tua-tua Yahudi memelintir arti dari sebenarnya. Arti yang sebenarnya dari hukum Taurat. Dipelintir bahwa kalau kita membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu kita benar. Itu kan tidak ada di hukum Taurat. Itu tambahan yang dibuat sendiri. Nah, kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja saat ini. Sehingga orang-orang yang tipenya seperti Saulus ini akan dipertobatkan. Dan Tuhan akan menampakkan dirinya sendiri kepada orang-orang yang seperti ini. Sehingga mereka tahu kebenaran yang sebenarnya. Ya, bukan kebenaran yang dibuat sendiri. Lalu kita lihat selanjutnya 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat yang ke-1 kita lihat ini yang identitas baru dari Saulus. 1 Korintus 9 ayat 1. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Jadi yang Paulus katakan sekarang adalah aku adalah rasul. Inilah identitas baru. Dan inilah yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup Paulus. Karena ketika Ananias, ya, Tuhan perintahkan untuk datang kepada Saulus, Tuhan berkata bahwa orang ini akan menjadi alat pilihan bagiku. Dan dia akan memberitakan namaku. Walaupun dia harus menanggung penderitaan karena namaku. Jadi ada perubahan yang besar ketika Saulus itu bertobat. Ananias datang kepada Saulus dan ketika didoakan maka kebutaan yang dialami oleh Saulus menjadi hilang. Seperti ada selaput yang gugur dari matanya. Jadi yang menutupi matanya itu hilang. Dan dia bisa melihat lagi. Tapi sekarang dia melihat sesuatu yang baru.
Bukan seperti yang lama lagi. Dia melihat sesuatu yang baru. Dia melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia melihat orang-orang benar itu dikhususkan oleh Tuhan untuk membangkitkan orang-orang benar lainnya. Dan dia mulai memberitakan Injil kerajaan. Dia mulai memberitakan, kenapa? Karena dia sudah melihat. Dia katakan, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Karena dia sudah melihat Yesus Tuhan kita. Makanya dia berubah. Dulunya dia penganiaya jemaat, tapi sekarang ada identitas yang baru, yaitu rasul. Bukankah aku rasul? Lalu dia katakan, bukankah aku orang bebas? Dulunya waktu dia menjadi penganiaya jemaat, dia katakan dia tidak bercelah. Dia tidak bercacat celah dalam hukum Taurat, dalam kebenaran hukum Taurat. Dia tidak bercacat celah. Tetapi dia menjadi orang yang tidak bebas. Kenapa? Karena dia diatur oleh hukum Taurat. Tapi sekarang dia menjadi orang bebas. Orang bebas maksudnya apa? Dia tahu bahwa ketika dia melakukan dan dia mengikuti tuntunan roh, maka itu adalah kebenaran. Ya, dulu dia ada di bawah hukum Taurat. Hukum dosa ada dalam hidupnya. Hukum maut ada dalam hidupnya. Dia tahu satu saat dia akan meninggal. Dan ketika dia meninggal, dia tidak tahu dia akan sampai kemana. Akan ke sorga atau ke neraka, dia tidak tahu. Tapi dia tahu dia akan meninggal. Tapi ketika dia menjadi rasul, dia punya identitas yang baru. Dia berkata, aku orang bebas. Dia tidak berada lagi di bawah hukum dosa dan hukum maut. Dia orang bebas. Sehingga ketika orang melempari dia dengan batu. Dan orang melihat dia sudah meninggal. Dia sudah mati. Tetapi ketika orang-orang yang melemparkan batu itu sudah pergi, dia bangkit berdiri lagi. Maut tidak berkuasa atas hidup Paulus. Dia menjadi orang yang bebas. Nah, ketahuilah ketika Tuhan memberikan identitas yang baru dalam hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita menjadi orang-orang yang bebas. Dunia tidak bisa mengikat kita. Dunia tidak bisa memenjarakan kita. Karena kita adalah orang bebas di dalam Tuhan. Ingat, dunia ini diciptakan oleh Tuhan, ya, bumi, laut dan beserta dengan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Artinya pemilik dunia ini adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja di dalam kita, kuasanya bekerja di dalam kita, artinya semua kuasa di dunia ini tidak bisa menghadapi kita karena di dalam kita ada kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Sang Pencipta sendiri. Makanya Yesus ketika bangkit tidak ada yang bisa menghalangi. Batu yang besar itu kan seperti kekuatan alam. Karena batu itu terbentuk dari alam. Kekuatan alam, kuasa alam tidak bisa menandingi kuasa Tuhan. Harus terguling batunya. Lalu penjaga-penjaga itu kan kekuatan manusia. Kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Karena baru satu malaikat saja. Mereka baru melihat satu malaikat saja. Mereka sudah ketakutan dan seperti orang mati. Padahal mereka dilatih untuk berperang. Mereka dilatih untuk berkelahi. Tetapi ketika melihat malaikat, badan mereka mungkin tegap-tegap. Tapi mereka seperti orang mati. Jadi kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Lalu ada meterai. Ya, meterai dari pemerintah. Ini kekuatan politik. Kekuasaan dari politik, dari pemerintahan. Penguasa dunia ini tidak ada yang lebih berkuasa daripada kuasa Tuhan. Semua penguasa di dunia ini berada di bawah kuasa Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, hati raja itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menggerakkannya kemana yang Tuhan mau. Siapa yang mengangkat raja? Siapa yang menurunkan raja? Tuhan sendiri. Jadi kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Semua kuasa di dunia ini tidak bisa menandingi kuasa Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus itu nyata. Dan saya berharap kita semua bisa merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Kita bukan hanya mendengar saja, tetapi kita merasakan mujizat dari kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga masalah-masalah tidak ada lagi dalam hidup kita. Ya, hukum dosa dan hukum maut tidak berlaku atas kita. Hukum dosa itu berarti
kalau kita melakukan dosa harus ada yang dikorbankan. Tetapi sekarang tidak perlu. Walaupun kalau saudara berlaku salah dan saudara lakukan dengan sengaja, akan ada konsekuensinya di dunia ini. Tapi kalau saudara hidup di dalam Tuhan, saudara tidak ada di bawah hukum dosa. Jadi maksudnya saudara bisa bebas dan tidak ada keinginan untuk berbuat dosa lagi. Dan saudara tidak berada di bawah hukum maut. Ketika saudara tidak berada di bawah hukum maut, sakit penyakit harus keluar dari tubuh saudara. Ya, maut tidak berlaku atas hidup kita. Yang berlaku dalam hidup kita adalah kuasa kebangkitan Kristus. Jadi ini waktunya biar kita merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan yang mengangkat kita naik sehingga kita benar-benar menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Bukan hanya bagi keluarga kita, bukan hanya bagi saudara-saudara kita, bukan hanya bagi gereja kita, tetapi bagi kota dan bangsa. Ya, saya berharap kita memiliki hatinya Tuhan. Nah, identitas yang baru yang ada di dalam hidup Saulus itu membuat dia sangat berbeda, bertolak belakang. Dulu dia orang yang kejam. Begitu melihat orang, dia langsung mau membunuh, dia langsung mau menyeret, memasukkan dalam penjara. Tetapi sekarang begitu melihat orang Yahudi, begitu melihat orang Yunani, jadi orang Yahudi, orang Yunani atau orang apapun juga, begitu melihat Paulus sekarang bukan punya keinginan untuk menyeret mereka dan memasukkannya dalam penjara, tetapi Paulus punya keinginan untuk mereka bisa merasakan kasih Tuhan dan kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya. Jadi sesuatu yang sangat berbeda. Dulu dia mau mencelakakan orang. Sekarang justru dia mau menyelamatkan orang. Sesuatu yang berbeda. Identitas yang baru yang ada pada kita. Itu akan membuat kita hidup secara berbeda dari identitas lama kita. Nah, firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita memiliki identitas baru di dalam Kristus. Jadi temukan, ketahui identitas baru kita di dalam Kristus. Ketika kita mengetahuinya, maka kita akan hidup secara berbeda. Nah, firman Tuhan katakan, orang yang punya identitas yang baru di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Bahasa Inggrisnya, yang lama itu sudah meninggal. Sudah mati. Jadi kehidupan lama kita, manusia lama kita sudah mati. Mati artinya tidak bisa bangkit lagi. Dulu kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan. Keinginan kita begitu besar. Nah, keinginan kita itu dari manusia lama kita. Nah, keinginan itu harus mati. Dan sekarang kita punya keinginan baru. Sebagai manusia yang baru, kita punya keinginan-keinginan baru. Keinginan baru kita ini yang memerdekakan kita, yang membuat kita hidup bebas. Karena keinginan kita ini sudah sama dengan keinginan Bapa di sorga. Ketika kita memiliki identitas yang baru, kita mengetahui identitas baru kita, maka kita akan memiliki kekuatan yang berasal dari sorga untuk hidup di dalam identitas yang baru itu. Perhatikan Saulus, perhatikan Paulus. Ketika dia menjadi rasul, hidupnya itu secara kasat mata. Sepertinya dia tidak lebih enak daripada waktu dia menganiaya. Tetapi perhatikan apa yang diperoleh Paulus dalam kehidupannya itu jauh lebih besar. Memang secara kehidupan yang fana dia menjadi mati. Dia mati. Sebagai penganiaya jemaat dia sudah mati. Dia harus menjalani salib. Penderitaan yang dia lakukan itulah salibnya. Nah, masing-masing kita punya salib sendiri. Jangan samakan dengan Paulus. Beda zaman juga. Sekarang Tuhan mau kita menyalibkan kedagingan kita, menyalibkan keinginan kita, sehingga hanya keinginan Tuhan yang ada di dalam kita. Itu salib yang harus kita pikul. Ya, kita tidak mau hidup dari keinginan kita sendiri,
tapi kita mau hidup dari keinginan Tuhan. Sama seperti Yesus Kristus ketika hidup di dunia ini berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Makananku bukanlah keinginanku sendiri, tapi keinginan Bapakku. Keinginanku sudah mati. Ada free will, ada hak memilih, ada hak yang memiliki kehendak bebas. Tapi hak itu kita serahkan kembali kepada Tuhan. Sehingga kita tidak punya hak, tapi digantikan dengan hak sebagai anak-anak Allah. Kita bisa mengetahui isi hati Bapa. Kita bisa menangkap isi hati Bapa. Itulah hak istimewa kita. Sementara orang-orang di dunia mencari Bapa itu sulit. Mencari Bapa di sorga tidak tahu caranya. Tetapi ketika kita sudah tahu, kita bukan hanya tahu, kita bukan hanya bisa berdoa saja, tapi kita bisa menangkap isi hati Bapa. Kita bisa tahu isi hati Bapa sehingga agenda kita adalah menyelesaikan agenda Bapa di sorga. Haleluya, itulah yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah mati secara kasat mata. Waktu dia menganiaya, dia itu seperti ada di atas. Dia tidak susah, yang susah adalah orang yang dianiaya. Tetapi ketika dia menjadi rasul, dia memberitakan Injil kerajaan. Waktu dia memberitakan Injil kerajaan, ternyata dia hidupnya menderita. Secara badan dia menderita, tetapi secara roh dia dibebaskan. Dia sampai dilempari batu. Paulus katakan, waktu ada di laut, ya, dia itu sampai karam, kapalnya sampai karam. Ya, dia menghadapi angin ribut. Dia harus kelaparan di tengah laut. Tapi semua itu adalah salib yang harus dipikul oleh Paulus. Dan ketika dia melakukan kehendak Bapa, maka walaupun dia kelaparan, dia tidak merasakan kelaparan di dalam rohnya. Dia tetap kuat, dia tetap hidup. Sampai dia tahu bahwa dia sudah selesai. Dan dia katakan, aku sudah mengakhiri pertandinganku. Dia tahu kapan dia harus kembali kepada Bapa. Bukan untuk mati, tetapi untuk menjalani kehidupan yang kekal. Haleluya. Jadi apa yang terjadi dalam hidup Paulus secara kasat mata, sepertinya kok lebih enak dulu ya. Itu secara kasat mata. Dengar, kita hidup hanya berapa puluh tahun. Atau yang panjang bisa 100 tahun. Atau kita samakan dengan Musa 120 tahun. Kalau kita sampai 120 tahun, ingat hidup kekal itu ribuan tahun. Bukan hanya 120, tapi ribuan tahun. Jauh lebih panjang dari kehidupan di dunia ini. Jadi kalau kita mau memikul salib yang Tuhan berikan kepada kita, maka kemuliaan sorga akan menjadi milik kita. Tuhan memberikan kita kemuliaan. Karena firman Tuhan katakan tidak ada kemuliaan tanpa salib. Jadi kita harus memikul salib kita. Salib yang Yesus katakan itu enak dan ringan. Karena salibnya bukan dari dunia ini. Salibnya sudah digantikan oleh Yesus dengan salibnya. Ya, salib yang untuk kita sudah diambil oleh Yesus. Sekarang kita memikul, Yesus katakan memikul kuk yang berasal dari Tuhan. Dan kuk itu sifatnya enak dan ringan. Jadi bagi orang lain berat. Ya, bagi orang lain lihat kehidupan Paulus, berat amat. Tapi bagi Paulus itu enak dan ringan. Dia bersuka cita. Itu sebabnya dia bisa katakan, tetaplah bersuka cita. Tetaplah mengucap syukur. Karena dia bisa mengucap syukur. Di dalam memikul salib, dia bersuka cita. Dia bersyukur. Karena Tuhan memberikan dia hak istimewa untuk menjalani salib itu. Oh haleluya, haleluya. Ketahuilah identitasmu. Dan identitas yang baru itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi kalau ditanya, kalau kita nggak tahu bagaimana, itu sebabnya Tuhan sekarang memberikan pola pembapaan. Tujuannya apa?
Kalau saudara tidak tahu identitasmu, ada bapa rohanimu, ada pemimpinmu yang bisa mengarahkan engkau untuk menerima identitas yang baru yang berasal dari Bapa di sorga. Identitas yang baru di dalam Kristus. Ya. Nah, yang pasti secara umum kita semuanya memiliki identitas sebagai anak-anak Allah. Ya. Jadi poin yang pertama tadi, Tuhan yang menetapkan identitas kita. Poin yang kedua, identitas kita di dalam Tuhan secara umum adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kita baca ayat-ayat ini, ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang percaya kepada firman Tuhan, maka mereka itu akan diberi kuasa. Kuasa di situ artinya saudara memiliki legalitas. Saudara berhak menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang bertumbuh terus di dalam Tuhan. Nah, waktu kita menjadi anak-anak Allah, saat itulah semua penghalang kita berhubungan dengan Bapa di sorga sudah hilang. Sehingga kita bisa memanggil Allah Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Kita bisa memanggil Bapa di sorga. Sehingga Bapa di sorga bisa melihat kita dan tidak memalingkan mukanya. Bapa melihat kita karena apa? Di dalam kita ada Yesus Kristus. Di dalam kita ada Roh Kristus. Dosa kitanya di mana? Dosanya sudah tidak ada. Karena semua sudah dihapus oleh darah Yesus. Jadi dosanya tidak kelihatan lagi. Tapi saya orang berdosa, tapi sudah tidak terlihat lagi. Itu sebabnya Bapa bisa memandang kita sekarang. Karena kalau ada dosa di dalam kita, Bapa tidak pernah akan memandang kita. Karena Bapa adalah Maha Kudus. Kalau Maha Kudus tidak bisa dicampur dengan yang dosa. Jadi ketika Bapa melihat kita, dosanya sudah tidak ada. Sehingga perkenanan dari sorga turun atas kita. Haleluya. Itulah identitas kita yang baru. Ya, identitas kita yang baru pertama adalah anak-anak Allah. Ya, tapi yang kedua adalah masing-masing kita secara khusus Tuhan tetapkan kita. Ada yang menjadi nabi. Nah, untuk Paulus ini menjadi rasul. Nah, untuk kita saudara harus cari di bawah kaki Tuhan. Saudara cari tahu Tuhan identitas apa. Lalu saudara harus konfirmasi dengan orangnya Tuhan. Dengan orang yang diutus oleh Tuhan. Sehingga saudara benar-benar yakin inilah identitas baru saya. Haleluya. Lalu poin yang ketiga. Bertindak sesuai dengan identitas yang baru, bukan identitas yang lama. Kembali kita ke 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-9. Sekarang pasal yang ke-9 ayat 16. Ini kita belajar dari hidup Paulus. Mulai ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara, Paulus sekarang sebagai rasul. Sebagai penganiaya jemaat, Saulus pekerjaannya, tindakannya adalah menyeret orang-orang percaya ke penjara, membunuh orang-orang percaya yang tidak mau dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi ketika Paulus memiliki identitas yang baru, dia menjadi rasul. Tindakannya berbeda.
Dia bukan mencari orang percaya lagi untuk dimasukkan ke dalam penjara, tetapi justru dia mencari orang-orang yang belum percaya untuk diselamatkan. Yaitu dia melakukan pemberitaan Injil Kerajaan. Jadi ada perbedaan. Dia mulai memberitakan Injil Kerajaan. Dan ketika dia memberitakan Injil Kerajaan, maka orang-orang bisa diselamatkan. Lalu Paulus katakan, dengan pemberitaan Injil itu, dia itu berhak menerima upah. Tapi dia tidak memakai haknya itu untuk menerima upah. Ya, karena dia katakan, upah dia yang sebenarnya ialah dia boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saudara tahu, ketika kita memberitakan Injil dan kita mengharapkan upah. Jadi setelah kita memberitakan Injil, kita dibayar, kita mengharapkan itu. Justru itu bayaran bukan berasal dari Tuhan. Kalau kita tidak mengharapkan, ya kita memberitakan Injil bukan dengan tujuan upah. Berarti kita memberitakan Injil tanpa upah. Maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Paulus tidak pernah kekurangan. Bahkan di dalam penjara pun dia masih bisa menulis surat-surat kiriman. Yang dikirimkan kepada Korintus, kepada Timotius, ya, kepada jemaat di Galatia, di Efesus. Dia banyak mengirimkan surat-surat. Tidak ada yang bisa mengekang, memenjara orang benar. Sekalipun penjara di dunia ini sudah memenjara kita, tapi kita tetap tidak bisa dipenjara. Hidup kita tidak bisa dipenjara. Paulus sudah membuktikan, walaupun dia ada di dalam penjara, tetapi hidupnya tidak bisa dipenjara. Dia tetap memberitakan Injil dari dalam penjara dengan menulis surat-surat kiriman. Oh haleluya. Kalau kita ada di dalam Tuhan, maka identitas yang baru yang ada di dalam kita itu memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang ilahi dan supranatural. Yang bagi orang-orang mungkin dia tidak bisa melakukannya. Tetapi bagi Tuhan di dalam kehidupan orang-orang benar yang sudah tahu identitas barunya, dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang ilahi dan supranatural. Haleluya. Yang keempat, dari 1 Korintus 9, kita baca ayat 25-nya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dengan perkataan lain, Paulus mau berkata, kalau aku memberitakan Injil, orang-orang yang menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus itu bertobat, diselamatkan, mereka itu masuk dalam kerajaan sorga. Nah jangan sampai Paulus sudah memberitakan Injil, tapi dia lupa bahwa dia juga harus hidup di dalam kuasa roh. Bukan menurut keinginannya sendiri. Bukan menurut kekuatannya sendiri. Tapi menurut roh Tuhan. Karena kalau dia memakai kekuatan sendiri. Kalau dia melakukannya menjadi rutinitas. Menjadi kebiasaan. Dia memberitakan Injil. Karena dia pakai pikirannya sendiri. Karena dia sudah tahu. Dia memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil. Tapi bukan mengikuti tuntunan roh Tuhan. Sehingga dia bisa memberitakan Injil kepada siapa saja. Tuhan tidak mengutus dia ke sana, dia memberitakan Injil ke sana. Nah kalau seperti itu, artinya Paulus ditolak. Kalau kita sudah hidup dengan identitas baru kita, ingat kita tetap harus memelihara kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Kita tetap punya hubungan dengan Bapa di sorga. Kita tetap punya hubungan dengan Tuhan kita. Jangan kita memakai kekuatan sendiri. Jangan sampai kita memberitakan Injil. Orang lain yang menerima Injil itu diselamatkan. Dan bisa menerima semua berkat-berkat ilahi. Tetapi kita sendiri yang memberitakan ditolak. Kita sendiri yang memberitakan tidak menerima apa-apa. Karena kita tidak hidup di dalam apa yang kita beritakan itu.
Itu sebabnya kita harus hidup di dalam setiap firman yang kita beritakan. Haleluya, haleluya. Di poin yang keempat. Kalau kita mengetahui identitas kita akan melatih dan menguasai diri dalam segala hal sesuai dengan identitas baru kita. Ya, kita akan melatih dan menguasai diri dalam segala hal sesuai dengan identitas baru kita. Makanya Paulus katakan, dalam gelanggang pertandingan semua peserta itu turut berlari. Ya, tapi hanya satu yang menerima hadiah. Itu untuk mahkota yang fana. Nah, kita menerima mahkota yang abadi, yang dari sorga. Itu sebabnya Paulus katakan, berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa. Artinya begini saudara. Karena Paulus juga berkata, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Ya. Kita menjadi pelari, kita harus menguasai diri menjadi seorang pelari. Nah, seorang pelari harus lihat makanannya apa. Tidak bisa seorang pelari dengan seorang pesumo makanannya sama. Saudara bisa bayangkan kalau pesumo yang badannya besar itu, dia ikut lomba lari. Susah saudara. Jadi harus diatur, harus menguasai diri dalam segala hal. Ya, sama seperti kalau saudara punya identitas baru sebagai penyanyi yang mempermuliakan Tuhan. Saudara harus memperhatikan makanan saudara. Saudara harus memperhatikan minuman saudara. Saudara harus memperhatikan juga lagu-lagu apa yang saudara dengar. Saudara harus memperhatikan juga kapasitas roh saudara. Sehingga ketika saudara bernyanyi, maka Tuhan menjamah. Kuasa Tuhan menjamah setiap orang. Ya. Lalu bayangkan kalau misalnya kita ditetapkan menjadi seorang perenang. Biar kita menjadi perenang yang mempermuliakan Tuhan. Nah, kita menguasai diri dalam segala hal. Jangan sampai badan kita beratnya itu terlalu berat. Sehingga ketika kita berenang, kita itu tidak lincah. Setiap kali ada perlombaan renang, kita selalu yang nomor akhir. Karena apa? Karena tidak menguasai diri dalam segala hal. Semua orang menguasai diri dalam segala hal. Petinju. Paulus katakan, kalau dia menjadi petinju, dia bukan petinju yang sembarangan mukul. Karena saudara harus tahu, kalau petinju sembarangan mukul, artinya mukulnya bisa kena, bisa enggak. Dan 90% tidak kena. Karena apa? Lawannya itu hidup, orang. Bisa, apa bilangnya? Bisa ngeles. Ketika mau ditinju, dia bisa ngeles. Kalau kita sembarangan dan kita pukul tidak kena, itu capek saudara. Saudara harus tahu, memukul sesuatu dan tidak kena itu capek. Lebih capek daripada kalau kita pukul itu kena. Makanya Paulus katakan kalau dia menjadi petinju, dia akan bertinju dengan memastikan kalau dia tinju ini kena. Dia tidak mau sembarangan mukul. Artinya apa? Kita harus melatih pukulan kita. Kita harus melatih, latihan terus. Nah, kalau kita pelari, kita tidak melatih tangan kita untuk bertinju. Jadi kita harus menguasai diri dalam segala hal. Kalau saudara mengetahui identitas baru saudara, saudara akan menguasai diri dalam segala hal sesuai dengan identitas baru kita itu. Kita menjadi apa? Sesuaikan. Pakaian kita disesuaikan. Kalau saudara diangkat menjadi seorang pengusaha, saudara tidak mungkin pakai seragam SMA terus. Saudara tidak kelihatan pengusahanya. Jadi itu semua harus ada pada porsinya masing-masing. Jadi saudara tahu, saudara ditetapkan sebagai apa. Saya berharap saudara mengetahuinya. Kalau saudara tidak mengetahuinya, ayo berdoa, cari wajah Tuhan, tangkap isi hati Tuhan. Tuhan mau menetapkan engkau menjadi apa. Dan kalau engkau perlu konfirmasi, cari bapa rohanimu, cari pemimpinmu. Minta konfirmasi. Karena biasanya bapa rohani
akan menangkap isi hati Tuhan untuk bisa mengarahkan saudara masuk di dalam destininya. Dia Allah kita yang luar biasa. Ketika kita menjadi sesuai dengan apa yang diinginkannya, maka mahkota yang abadi itu akan menjadi milik kita. Kalau seluruh pelari berlatih sedemikian rupa untuk mendapatkan mahkota yang fana, apalagi kita yang akan memperoleh mahkota yang abadi. Ayo kita menguasai diri dalam segala hal, kita melatih diri kita sehingga mahkota yang abadi itu benar-benar menjadi milik kita. Haleluya. Mari angkat tanganmu dimanapun saudara berada sekarang, bangkit berdiri. Berdoa kepada Tuhan, mulai berdoa kepada Tuhan. Buka hatimu sehingga Tuhan bisa menjamah engkau. Buka hatimu, biarkan Tuhan berbicara kepada engkau. Nyatakan kuasamu Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dalam setiap kehidupan orang-orang benar. Ya, Tuhan sendiri bekerja. Sehingga identitas yang baru itu benar-benar ada di dalam kehidupan setiap orang. Kami berdoa saat ini Tuhan. Biar Engkau yang menetapkan pada setiap orang yang melihat tayangan ini. Pada setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini. Biar mereka menerima identitas baru yang Engkau tetapkan. Identitas baru di dalam Kristus. Sehingga identitas yang lamanya sudah mati. Dan sekarang mereka hidup dengan identitas yang baru. Bekerjalah Tuhan di dalam identitas yang baru mereka. Sertai, lindungi. Sehingga mereka bisa mencapai garis akhir di dalam identitasnya yang baru. Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Segala resources yang mereka perlukan, Tuhan yang sediakan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan bekerja. Di dalam nama Yesus, Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Kami percaya, ini waktunya orang-orang benar diangkat naik oleh Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang-orang benar. Dan menaklukkan semua kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.